Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menerangkan atau menjelaskan kepada kalian tentang akhlak sosial dan pandangan Islam terhadap beberapa persoalan kemiskinan, pengangguran, serta kebodohan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Istilah kehidupan sosial pada dasarnya merujuk pada salah satu sebutan bagi manusia yang sebagai makhluk sosial. Teori makhluk sosial pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk bergaul dan berkumpul. Kehidupan sosial dalam Islam mencakup pada dua aspek, yakni hablum minannas dan hablum minal alamin, yakni interaksi dengan manusia serta interaksi dengan alam semesta yang tertata dalam aturan yang detail. Islam mengajarkan bahwa dalam kehidupan ini tidak ada kebebasan tanpa batas. Allah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia sebagai bekal dalam rangka melaksanakan mimpi kekhalifahan di bumi agar dengan segala fasilitas yang diberikan Allah, manusia mampu mengelola bumi dengan baik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, Azhar. Yang kedua adalah masyarakat hamba Islam. Menurut Dr. Asep Zainal, Rasulullah melalui petunjuk Allah mencontohkan bahwa pembangunan masyarakat bukan dimulai dari pembangunan fisik material. Sistematika pembangunannya sebagai berikut. Yang pertama, ada budaya wahyu, yakni proses penanaman keimanan yang mendalam kepada masyarakat, nilai keimanan dan ketauhidan benar sesuai dengan wahyu Allah. Dan yang kedua, ada budaya normatif, yakni pengenalan tentang norma-norma nilai hukum atau syariah. Yang ketiga adalah budaya simbolis, yakni pada tahapan ini Rasulullah mulai mengenalkan tentang simbol-simbol keislaman, misalnya dalam ibadah haji ada tawaf, mencium hajar aswad dan lain-lain. Yang keempat ada budaya sosial, yakni merupakan pengenalan Rasulullah tentang hubungan sosial kemasyarakatan. Yang kelima ada budaya material, yakni merupakan tahapan paling akhir, yakni membangun infrastruktur seperti jalan, gedung, dan jembatan. Hasil dari tahapan-tahapan pembangunan masyarakat diterapkan Rasulullah ini membentuk suatu komunitas masyarakat ideal dambaan umat Islam yang memiliki beberapa karakteristik kuat, antara lain tasamuh, yakni bersikap toleran. Selanjutnya ini supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, ketahanan dan keamanan negara dipikul bersama, amar ma'ruf nahi munkar, al tawazun, yakni keseimbangan, menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, rahmah wa ta'awun, yakni penuh kasih sayang dan saling tolong menolong, tausiyah, yakni menghidupkan, kritik yang membangun. 3 yaitu tentang toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Toleransi dalam Kamus Besar Indonesia berasal dari kata toleran yang berarti bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, dan membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, dan sebagainya yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas, yaitu tidak ada paksaan dalam agama. Toleransi antar umat beragama termasuk ke dalam risalah yang penting. Toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain. Toleransi hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan dalam atau ibadah masing-masing tanpa ada paksaan dan tekanan, baik untuk beribadah maupun tidak dari satu pihak ke pihak lain. Yang pertama, toleransi interumat beragama. Toleransi interumat beragama dalam Islam secara teoritis telah ditegaskan Allah di dalam Al-Quran bahwa hubungan sesama umat Islam adalah bersaudara. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10-12 dijelaskan betapa pentingnya hal-hal yang tidak boleh dilakukan seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Tujuannya yaitu menjaga jalinan persaudaraan dengan sesama muslim. Dalam mengembangkan toleransi secara umum dapat dimulai dengan bagaimana kemampuan manusia dalam mengelola dan menyikapi perbedaan yang terjadi pada sesama muslim. Toleransi dibangun melalui kebersamaan dan keharmonisan dan menyadari adanya perbedaan. Yang kedua yaitu toleransi antar umat beragama. Konsep toleransi yang harus dipahami dalam Islam yaitu tercantum dalam surat Al-Kafirun ayat 6.
Dan dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa jangan mencoba-coba mempengaruhi Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin. Untukmu, ikutlah ajaranmu yang mempersekutukan Tuhan, sedangkan untukku, bahwa itu akan mengikuti agamaku yang mengajarkan ilmu tauhid. Berikutnya, pandangan Islam terhadap beberapa persoalan: kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran merupakan permasalahan krusial yang melanda hampir di setiap negara. Islam memberikan pandangan tersendiri terhadap 3 persoalan sosial ini. Yang pertama, kemiskinan. Dalam pandangan Islam, kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena keterbatasan untuk usaha, penindasan, cobaan Tuhan, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan pada 2 jalan, yakni internal dan eksternal. Jalan internal yaitu usaha yang maksimal dari si miskin untuk mempertahankan hidup, berusaha tidak meminta, dengan tetap bersabar dan istiqomah mendekatkan diri kepada Allah, serta tetap berusaha untuk melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, jalan eksternal, yaitu distribusi bantuan dari kaum yang mampu kepada kekurangan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, dan sebagainya. Islam mengajarkan agar seseorang muslim peduli dengan nasib muslim lainnya. Yang kedua, kebodohan. Kriteria bodoh di dalam Islam tidak ditentukan dari kecerdasan berpikiran, akan tetapi lebih dilihat dari cara pandang seseorang manusia dalam mengedepankan persoalan agama. Kebodohan yang melanda umat Islam saat ini adalah ketidakpedulian untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, serta lebih mengedepankan rasionalitas dalam berpikir. Sehingga persoalan agama yang bersifat ta'abudi seringkali dimaknai dengan cara yang sesuai dengan pemikiran individu. Islam mengakui bahwa kebodohan merupakan akar dari kesesatan. Yang terakhir, pengangguran. Faktor yang menghendaki seseorang untuk bekerja adalah karena gaji atau upah yang diterima. Sedangkan dalam Islam, selain karena materi seorang muslim, juga harus mempertimbangkan beberapa faktor yang diajarkan oleh agama. Allah menjamin rezeki tiap makhluknya dalam Quran surat Hud ayat 11. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Pada dasarnya, dalam pandangan sosial, manusia diciptakan Allah dalam kondisi merdeka, tidak tunduk kepada siapapun kecuali Allah. Tapi, keberadaannya sebagai anggota masyarakat tentu tidak bisa dilepaskan dari individu atau kelompok lain. Dalam kesejahteraan sosial sangat berkaitan dengan keadilan sosial. Bentuk aksi dari kepedulian sosial dalam Islam ini adalah tercermin dari sistem zakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berikutnya